وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah kembali kita mempelajari kajian-kajian berikutnya dari kitab Al-Kabair, yaitu kitab tentang dosa-dosa besar yang disusun oleh Asy-Syaikh At-Tamimi rahimahullah. Terakhir kemarin kita sudah menjelaskan tentang dosa besar berkenaan dengan masalah jahalah, masalah kebodohan. Ya, jadi kebodohan juga adalah merupakan sumber daripada perbuatan dosa-dosa besar. Berapa banyak orang-orang yang karena ketidaktahuan dalam perkara-perkara agama, dia banyak melanggar ya larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun karena ketidakpahamannya, dia tidak mau melaksanakan atau dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan ya oleh Allah Jalla wa ala dan juga oleh Rasulullah ya alaihi salatu wassalam. Nah, makanya kita harus senantiasa memerangi, membuang kebodohan yang ada pada diri kita dengan cara menghadiri kajian-kajian yang membahas tentang masalah yaitu akidah, ibadah, muamalah dan yang lain-lainnya yang bersandarkan kepada ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang sahih sesuai dengan pemahaman yaitu ulama salafus saleh. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ya dalam kitab Kabair bab selanjutnya, yaitu babul qohah, bab tentang al-qohah, yaitu sedikit rasa malu atau tidak tahu malu. Ya, sebagaimana dikatakan atau dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan, makna dari al-qohah yang disebutkan di dalam kitabnya syarah yaitu kitab Kabair. Dia mengatakan al-qohah hunam ta'ni kilatul haya. Jadi al-qohah atau al-qihah di sini ta'ni yaitu maksudnya adalah kilatul haya, sedikit rasa malu. Ya, jadi ketika ada seseorang yaitu tidak memiliki rasa malu atau memiliki rasa malu tapi sedikit, itu bisa menjerumuskan, ya bisa menjatuhkan orang yang memiliki ya sedikit rasa malu itu, bahkan sudah tidak memiliki rasa malu itu, ke dalam banyak perbuatan dosa-dosa besar. Kenapa? Karena orang kalau sudah tidak memiliki rasa malu, atau katakanlah dia memiliki rasa malu tapi sedikit, dia tidak malu untuk melakukan kemaksiatan. Ya, sebagaimana banyak dijumpai ya orang kalau tidak memiliki rasa malu, dia dengan bebasnya ya membuka pakaiannya, menampakkan auratnya kepada orang-orang yang tidak berhak ya untuk melihatnya, kepada orang-orang yang tidak pantas untuk diperlihatkan auratnya tersebut. Tapi dengan bebasnya orang-orang yang telah diangkat rasa malu itu, yaitu apa? Yaitu menampakkan, memperlihatkan, mempertontonkan yaitu auratnya. Kenapa? Tidak memiliki rasa malu. Dan bahkan berapa banyak ya mereka-mereka juga yang menutup aurat ya, tetapi dia tidak berdasarkan kepada keimanan, mereka pun tidak tahu malu.
Ya, mereka memakai pakai kerudung tapi memakai pakaian yang ketat. Ya, memakai pakaian yang tipis, yang membentuk tubuhnya dan seterusnya. Dan bahkan tidak sedikit di antara mereka yang juga kehilangan rasa malu itu dengan cara berjoget-joget, berdendang, berkumpul dengan lawan jenis, ya, dan banyak lagi yang lain. Bahkan mereka bermain TikTok misalnya dengan menggerakkan anggota-anggota tubuhnya, memperlihatkan anggota badannya dan seterusnya, ya, sehingga mereka jatuh ke dalam perbuatan dosa. Ya, karena mempertontonkan, memperlihatkan yaitu aurat. Nah, kenapa demikian? Walaupun mereka sudah menutup aurat, ya, tetapi karena sedikit rasa malu, mereka tidak sungkan lagi melakukan hal-hal seperti itu. Bahkan itu adalah merupakan hal-hal yang dianggap biasa oleh mereka. Begitupun orang-orang yang tidak memiliki rasa malu, yang sudah diangkat rasa malunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita sering jumpai mereka bebas, ya, melakukan hal-hal yang tercela. Bebas mereka minum minuman keras, bebas mereka berpelukan dengan dengan lawan jenis yang bukan pasangannya, yang bukan istri atau suaminya. Mereka bergandengan, mereka berpelukan, bahkan lebih daripada itu, dan ditonton bahkan oleh orang banyak. Kenapa demikian? Karena sudah tidak memiliki lagi rasa malu. Ya, mereka melakukan berbagai macam kemaksiatan, ya, dilihat oleh banyak orang dan bahkan direkam, lalu kemudian dipertontonkan, yaitu lewat medsos, dan bahkan dengan perasaan bangga, atau mereka memang membuat konten, ya, untuk mencari subscriber atau, ya, mencari pujian dari orang, ya, melakukan hal-hal yang tercela dengan hilangnya rasa malu itu. Dan banyak sekali, bukan hanya masalah akhlak saja. Ya, orang kalau sudah angkat rasa malu, ya, mereka tidak segan untuk melakukan kemaksiatan, baik itu dengan melakukan akhlak-akhlak yang tercela, perbuatan-perbuatan yang tidak layak, atau bahkan, ya, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak akidah mereka, ya, dapat merusak keimanan mereka. Dan berapa banyak di antara mereka karena memiliki, ya, rasa malu yang sedikit, atau mungkin barangkali memang sudah tidak memiliki rasa malu lagi, ya, mereka melakukan hal-hal tersebut. Dan bahkan mereka melakukannya terkadang dengan penuh rasa bangga, dengan penuh pamer bahwa mereka bisa melakukan ini dan melakukan itu. Alhamdulillah. Jadi sebagai seorang muslim yang baik, hendaklah kita mengikuti tuntunan, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa rasa malu ini adalah merupakan bahagian dari keimanan, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Nah, Syekh At-Tamimi rahimahullah membawakan dalil-dalil, ya, di dalam kitabnya Al-Kabair ini. Nah, yang menjadi dalil pertama adalah sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran surat An-Nisa, yaitu surat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Yastakhfuna, mereka itu bersembunyi, ya, mereka itu melakukan sesuatu dengan sembunyi-sembunyi, atau, ya, melakukan rahasia-rahasiaan, ya, dari manusia, minan nas, dari manusia, wala yastakhfuna, ya, tetapi mereka tidak bisa bersembunyi, tetapi mereka tidak bersembunyi minallah, dari Allah. Jadi banyak orang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, banyak orang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, mereka sembunyi-sembunyi dari pandangan manusia, dan mereka tidak menyadari bahwa Allah itu, ya, tidak, ya, tidak tertutup. Allah tetap akan melihat perbuatan mereka. Mereka tidak bisa bersembunyi dengan perbuatan mereka itu dari pandangan, dari penglihatan, dari pengetahuan Allah. Ya, mereka seakan-akan ketika melakukan sesuatu itu dengan sembunyi-sembunyi mereka aman. Ya, maka kalau seandainya seorang muslim ingat, dia akan sifat Allah yang maha melihat, yang maha menyaksikan,
yang Maha mendengar, maka mereka akan tetap menghindar perbuatan-perbuatan maksiat, kendati pun yaitu mereka melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena pengetahuan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah tetap akan meliputi apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka bisikkan, apa yang mereka rahasiakan. Wa huwa ma'hum, dan dialah Allah bersama mereka, id yubayyituna ma la yarda minal qaul. Padahal Allah bersama mereka ketika mereka yubayyitun, ketika mereka di waktu malam melakukan atau mengerjakan atau mengadakan suatu keputusan rahasia. Mereka membuat makar dengan rahasia, sesuatu layardo yang tidak Allah ridhoi minal qaul, dari ucapan. Nah, jadi orang-orang itu melakukannya sembunyi-sembunyi, bahkan mereka melakukan waktu itu di malam hari, supaya barangkali luput dari perhatian Allah, luput dari pandangan Allah, dan mereka melakukan semuanya itu di waktu malam. Padahal apa yang mereka lakukan itu adalah suatu perkataan yang tidak Allah ridhoi. Mereka itulah wa kana Allah, dan adalah Allah itu bima ya'maluna muhitan, dan pengetahuan Allah, ilmu Allah meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Allah tetap mengetahui. Allah tetap mengetahui apapun yang mereka kerjakan. Maka sebagai seorang muslim, berdasarkan kepada ayat ini, kita tidak akan mungkin kita bisa bersembunyi dari pandangan manusia. Kita bisa bersembunyi dari penglihatan manusia, tapi kita tidak akan mungkin bersembunyi atau kita main rahasiaan terhadap Allah, karena Allah itu maha melihat, Allah itu maha menyaksikan, Allah itu maha mendengar. Maka serahasia apapun kita melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu, Allah tetap akan mengetahui, dan Allah akan membalas apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita ucapkan. Jadi janganlah kita ini malu dari manusia sehingga kita sembunyi-sembunyi, lalu kita tidak malu kepada Allah. Banyak orang-orang itu melakukannya, barangkali dia malu dari manusia sehingga melakukannya sembunyi-sembunyi, melakukan di tempat yang gelap, melakukan di tempat yang terpencil, atau tempat yang jauh, sehingga ketika dia melakukan tidak ada orang yang mengenalnya sama sekali. Padahal Allah tetap mengenal. Kenapa dia tidak malu terhadap Allah? Maka sepantasnya kepada Allah kita ini malu. Itu. Jadi sekali ulang, rasa malu itu harus kita tanamkan dalam diri kita, baik kepada Allah Jalla wa'ala, begitupun kepada manusia. Sehingga rasa malu inilah yang akan menghalangi, yang akan membentengi, yang akan menahan kita dari melakukan berbagai macam kemaksiatan. Karena rasa malu ini adalah merupakan salah satu di antara ajaran Islam. Rasa malu ini adalah merupakan salah satu daripada cabang iman. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis berikut ini. Hadis yang kedua atau dalil yang kedua yang disampaikan oleh Asy-Syaikh, yaitu adalah wafil Bukhari, di dalam hadis Bukhari, wafil Bukhari, di dalam kitab hadis Bukhari, an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr, dari Abu Mas'ud yaitu Uqbah bin Amr radhiyallahu an, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Rasul? Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya sebahagian dari apa-apa yang akan diperoleh, sebahagian dari apa-apa yang akan didapat oleh manusia dari kalimat, dari ucapan kenabian yang pertama, dan kita harus mempelajarinya, kita harus memahaminya, dan kita harus mengambilnya. Apa kalimat kenabian yang pertama? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Idza, apabila lam tastahi, apabila engkau tidak memiliki rasa malu, apabila engkau hilang rasa malu, apabila sedikit rasa malu padamu, fasna', maka lakukanlah.
silakanlah engkau mengerjakan apapun syi'ta yang engkau inginkan. Ya, karena ketiadaan rasa malu itulah yang akan menyebabkan kita melakukan apapun yang kita inginkan, ya, tanpa kita sungkan, tanpa kita rasa malu. Berapa banyak orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela karena hilangnya rasa malu. Sehingga kita jumpai berapa banyak orang-orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, apakah misalnya korupsi. Ya, karena memang rasa malu itu sudah diangkat, maka dia tidak malu mengambil harta yang bukan miliknya. Padahal ketika dia tertangkap, ya, maka dia bukan hanya mempermalukan dirinya, tapi dia juga mempermalukan istrinya. Dia mempermalukan anak-anaknya, bahkan orang tuanya akan menjadi malu. Tapi kalian tidak berpikir rasa malu itu hilang dari dirinya saja, ya, sehingga dia itu melakukan hal tercela tersebut. Maka ketika ditangkap, ya, istrinya malu, anaknya malu, orang tuanya malu. Dan berapa banyak di antara mereka karena malu, kemudian mereka berpindah tempat karena tidak mau dikenal, ya, oleh warga sekitar situ sebagai keluarga yang ada anggota keluarganya, ya, koruptor misalnya. Ya, begitupun orang-orang yang hilang kesabarannya sehingga membunuh orang, ya, dengan tidak ada rasa malu, menantang orang dengan tidak ada rasa malu, dia kemudian, ya, memukulkan tangannya ke wajah orang, dia karena emosi sesaat kemudian membunuh orang. Ya, dan efeknya adalah ketika dia tertangkap, berapa banyak anak-anaknya malu ayahnya sebagai pembunuh, seorang wanita malu suaminya sebagai pembunuh, begitu pun orang tuanya. Sehingga berapa banyak juga di antara keluarga itu yang mereka berpindah tempat karena tidak ingin dikenali lagi oleh warga, karena memiliki rasa malu, lalu mereka berpindah tempat ke tempat atau ke daerah yang lain. Nah, itulah. Jadi orang-orang itu kalau melakukan sesuatu itu harus berpikir efeknya. Ya, ketika dia melakukan itu, ya, harusnya dia memiliki rasa malu. Jangan terbalik, sekarang orang itu malu melakukan kebaikan, tapi dia tidak malu melakukan keburukan. Ketika seseorang itu diajak untuk memakai pakaian muslimah, lalu dia mengatakan saya malu. Ya, ketika diajak ngaji, dia malu, katanya malu kemana-mana atau datang ke masjid, ya, menghadiri kajian, malu membawa Al-Quran, ya, malu menutup aurat. Dan berapa banyak memang mereka itu dalam hal kebaikan, dalam hal yang disyariatkan, dalam hal yang dipuji oleh Allah dan juga oleh Rasulullah, mereka malu melakukannya, sehingga mereka itu ragu-ragu untuk melakukan kebaikan. Tetapi ketika diajak kepada kemaksiatan, tidak ada rasa malu sama sekali. Mereka bergegas, mereka bersegera untuk melakukannya. Ya, inilah orang-orang yang hatinya berpenyakit. Boleh jadi hati mereka juga sudah mati. Kenapa? Rasa malu itu sudah diangkat. Makanya di sini Rasulullah berpesan, ya, kepada umatnya. Ya, jadi apabila, ya, kamu itu tidak memiliki rasa malu, nah, jadi kalau kita memiliki rasa malu tidak akan begitu. Jadi apabila engkau itu tidak memiliki rasa malu, silahkan engkau lakukan apapun yang engkau inginkan. Mau jumpalitan, mau melakukan ini, mau melakukan itu, silahkan. Ya, kalau orang tidak memiliki rasa malu. Tapi kalau kita memiliki rasa malu, kita akan berpikir berkali-kali, apa efeknya kita kalau melakukan ini untuk kita, untuk keluarga kita, untuk nama kehormatan orang tua kita. Gimana efeknya nanti? Ya, apakah dapat merusak kemuliaan, ya, orang tua kita atau tidak? Apakah bisa merusak diri kita dan keluarga kita? Ya, berapa banyak orang dengan seenaknya dia melakukan ini, dia nggak berpikir nanti efeknya kepada anak-anaknya. Dia dikenal sebagai seorang ibu yang yang bermulut jelek, yang mulutnya bau busuk, selalu mencela ulama, selalu mencela agama, selalu nyinyir terhadap agama dan seterusnya. Ya, atau dia, ibunya itu, ya, orang yang suka ngomenin orang seenaknya sendiri, ya, dan orangnya pemarah, temperamental. Nah, efeknya gimana nanti kalau dia sudah tidak ada? Ya, anaknya akan malu dan dia akan menjadi minder kalau dia tahu orang tuanya, ibunya atau ayahnya memiliki akhlak yang buruk. Maka sebagaimana pesan Nabi, apabila engkau tidak malu, lakukan apa yang kamu inginkan.
Artinya sekarang kalau kita memiliki rasa malu, jangan sembarangan kita melakukan sesuatu. Pilih dan pilah amal apa yang kita hendak kerjakan. Apakah akan mendatangkan kebaikan kepada kita atau mendatangkan keburukan? Kalau mendatangkan kebaikan untuk kita, kerjakan. Ya, walaupun barangkali banyak orang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Tapi kalau itu efeknya negatif buat kita dan keluarga kita, maka jangan sekali-kali lakukan. Ya, walaupun barangkali dengan perbuatan kita banyak orang menyukainya. Ya, maka sebab itu milikilah rasa malu. Jangan sungkan. Ya, kita ini menanamkan ke dalam hati kita, memantapkan ke dalam hati kita rasa malu. Ya, karena rasa malu itu adalah merupakan bahagian daripada keimanan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Al-imanu bid'un wa sittuna su'bah. A'laha aw afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batu minal iman." Jadi iman itu ada sekitar 63 sampai 69 cabang. Nah, cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan, perkataan dari la ilaha illallah, wa adnaha, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, wal haya, sedangkan rasa malu itu adalah syu'batun, merupakan satu cabang minal iman, dari iman. Ya, ini kena kata kalimat wal haya'u su'batum minal iman. Rasa malu itu adalah merupakan satu cabang daripada keimanan. Falaya, maka rasa malu itu huwallazi yamna'ul ya al-insan min amali ma la yalik. Jadi yang diingat bahwa rasa malu itu ya dialah yang akan mencegah, dialah yang akan menahan manusia dari mengerjakan amalan-amalan la yalik, yang tidak layak. Ingat ya, jadi kalau kita memiliki rasa malu, nah rasa malu ini ya yang akan berusaha mencegah, yang akan berusaha menahan kita dari melakukan hal-hal, melakukan pekerjaan-pekerjaan ataupun amalan-amalan yang layalik, yang tidak layak, yang tidak pantas. Walihada, oleh sebab itulah, ya fahuwa subatun minal iman wa huwa mahmud. Ya, maka rasa malu itu adalah merupakan satu cabang dari keimanan, wa huwa mahmud, dan ya malu ini adalah merupakan sifat yang terpuji. Ya, bahkan di dalam sebuah hadis juga bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar ada seseorang yaizu menasehati akhahu, saudaranya, fil haya, dari rasa malu. Ya, jadi artinya seseorang ini menasihati saudaranya ya supaya jangan jadi orang pemalu gitu. Ya, sehingga dalam pergaulannya itu terganggu dengan rasa malunya gitu. Ya, Nabi mendengar ada orang yang menasihati saudaranya dari rasa malu. Kemudian faqala lahu, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada orang tersebut, "Da'hu, biarkan dia. Biarkan saudaramu itu. Kenapa? Fa innal haya la ya'ti illa bi khairin." Karena sesungguhnya rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Nah, ingat ya, jadi yang namanya rasa malu kalau dimiliki oleh seseorang itu pasti tidak akan mendatangkan, tidak akan menghasilkan kecuali kebaikan. Ya, karena ketika dia itu mau melakukan keburukan, rasa malu ini yang mencegah dia. Ketika dia diajak oleh kawan-kawannya, diajak oleh kerabat-kerabatnya melakukan sesuatu amalan, maka rasa malu inilah yang akan menjadikan dia tidak menerima ajakan itu, karena ajakan itu mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya, karena rasa malu itu tidaklah mendatangkan, tidaklah menghasilkan kecuali kebaikan. Ya, bahkan di dalam sebuah hadis yang lain dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli dinin khuluq, ya khuluqan." Sesungguhnya tiap-tiap agama itu memiliki akhlak. Ya. Wa inna khuluqal Islam al-haya, dan sesungguhnya akhlak Islam itu, akhlak dalam Islam itu adalah al-haya, yaitu rasa malu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih.
Dan bahkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan syarat yang hasan, wa inna khuluqal Islam al-haya. Sesungguhnya akhlaknya Islam itu adalah yaitu rasa malu. Maka sebagai seorang muslim, ya kita harus memiliki akhlak Islam, yaitu rasa malu. Jadi kalau kita hendak melakukan sesuatu, pikirkan baik-baik. Jangan asal kita melaksanakannya, jangan asal kita menerima ajakan orang untuk melakukan sesuatu. Ya, karena akan menimbulkan yaitu keburukan dalam diri kita. Tapi kalau kita berpikir, ya apalagi kita memiliki rasa malu, maka kita akan sungkan atau bahkan enggan, kita akan menolak ajakan-ajakan mereka. Ya, jadi milikilah akhlak Islam, yaitu rasa malu. Begitu juga dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Rasulullah mengatakan al-haya wal iman qurana. Jadi al-haya rasa malu wal iman dan iman itu qurana, yaitu berdampingan, jami'an semuanya. Fa idza rufi'a ahaduhuma, jadi apabila diangkat, apabila dilenyapkan, apabila dihilangkan salah satu di antara keduanya, misal rasa malu diangkat, maka rufi'a lahor, diangkat juga yang lainnya. Jadi kalau rasa malu diangkat, hilang, maka imannya juga enggak ada. Begitu juga orang kalau sudah tidak punya iman juga tidak akan ada rasa malu. Ya sebagaimana dalam riwayat Imam Al-Hakim. Ya itu. Jadi kalau kita perhatikan dalam hadis-hadis, dalam riwayat-riwayat ini jelas bahwasanya ya rasa malu itu adalah merupakan bahagian dari iman. Bahkan antara rasa malu dan iman itu adalah berdampingan. Ya. Selalu beriringan, sejalan. Jadi kalau misalnya sekarang ada orang misalnya tidak memiliki rasa malu, sehingga mereka enak-enak berjoget padahal pakai kerudung misalnya, ya, atau mereka berpakaian tapi ketat misalnya, sehingga menampakkan, ya masih menampakkan auratnya, atau memakai pakaian yang tipis, ya atau apalagi yang menampakkan auratnya. Ketika dia sudah tidak memiliki rasa malu, pada dasarnya iman itu sudah tidak ada. Ketika ada orang-orang yang melakukan kemaksiatan, jadi ditonton oleh orang lain, ya orang lain melihat dan dia tidak jengah dengan perbuatannya, tidak ada rasa malu dengan perbuatannya, bahkan dia merasa bangga dengan perbuatan itu. Nah, ketika rasa malu, ketika dia berbuat dosa, berbuat maksiat itu tidak ada, maka berarti imannya juga sudah tidak ada. Alhamdulillah. Iman itu sangat penting dalam kehidupan kita, baik dunia apalagi nanti di hari kiamat. Bagaimana mungkin orang bisa memiliki keimanan kalau rasa malunya itu tidak ada? Ya, maka sebab itu wahai saudara-saudara, miliki rasa malu. Janganlah kita malu untuk berbuat baik, janganlah kita malu untuk melakukan ketaatan kepada Allah, janganlah malu kita menutup aurat, janganlah kita malu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Iya, janganlah kita malu membaca ayat-ayat Al-Quran, janganlah kita malu mengucapkan salam kepada saudara kita, dan seterusnya dari apa-apa yang diajarkan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah SAW. Ya, jangan kita ini terpengaruh ya dengan perkataan dari orang-orang liberal, dari perkataan ya orang-orang sekuler, dari perkataan orang-orang yang mereka itu tidak suka dengan ajaran Islam. Ya, karena mereka memang jadi penghalang, mereka selalu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ya, kita tetap berjalan di atas jalan Islam sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang sahih. Dan ketika kita menjalankannya, hilangkan rasa malu ketika mengamalkannya. Karena insya Allah di dalamnya itu ada kebaikan. Karena jelas, ya mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengamalkan perintah Nabi SAW, pasti ada kebaikan di dalamnya. Ya, karena imanlah yang menyuruh kita mengamalkannya. Ya, Allah dan Rasulullah yang menyuruh kita ya untuk ya mengamalkan apa-apa yang ada di dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi dalam hal kebaikan, dalam hal kebenaran, ya kita nggak usah malu. Jangan terbalik kita untuk melakukan kebaikan, untuk ya menerapkan sunnah Nabi kita malu, tapi dalam melaksanakan hal-hal yang terlarang, yang mengandung kemaksiatan, kita malah tidak memiliki rasa malu. Malulah dalam melakukan keburukan-keburukan. Ya, maka sebab itu ya tanamkan
dalam hati kita, dalam diri kita sifat malu. Ya, maka Rasulullah sebagaimana tadi di hadis awal menegur seorang laki-laki yang menasehati saudaranya dari rasa malu. Kata Nabi, biarkan dia, yaitu dengan rasa malunya. Karena rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kepada kebaikan. Dan bahkan kita, sebagaimana dipesankan oleh Rasulullah, jadi antara yang harus kita miliki, di antara yang harus kita peroleh dari perkataan kenabian yang pertama adalah apabila engkau tidak memiliki rasa malu, maka lakukan apapun yang engkau inginkan. Jadi mafhumnya adalah kalau kita memiliki rasa malu, jangan kita sembarangan melakukan apa saja yang kita ingin. Kita pikirkan apakah ini keburukan atau kebaikan, apakah ini disyariatkan atau tidak. Ya, jadi janganlah bangga kita dengan kemaksiatan. Ya, maka jagalah diri kita dari memiliki hal-hal yang tercela. Ya, janganlah kita ini hilang rasa malu kita, sedikit rasa malu kita, bahkan kita orang yang tidak tahu malu di dalam mengerjakan keburukan-keburukan. Ya, maka rasa malu itu memang dapat mencegah, rasa malu itu dapat menahan orang dari melakukan kemaksiatan. Maka kalau kita hendak mengerjakan sesuatu, pikirkan baik-baik apakah dampaknya. Ya, malulah. Ya, hendaklah kita memiliki rasa malu. Malulah kita kalau kita melakukan dalam keburukan-keburukan yang juga akan berakibat nanti keluarga kita juga akan malu, orang tua kita juga akan malu. Ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini akan memberikan faidah kepada kita, memberikan manfaat kepada kita. Betapa pentingnya memiliki rasa malu. Ya, saya ulang bahwa rasa malu itulah yang dapat mencegah, yang dapat menahan kita dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah dan juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Tetapi kalau tabir rasa malu itu setelah hilang, telah hanyut, maka kita akan mudah jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Jadi hilangnya rasa malu ini, ketiadaan rasa malu ini, atau sedikitnya rasa malu ini adalah merupakan biang atau merupakan penyebab kita ini banyak melakukan dosa-dosa besar. Ya, jadi tidak memiliki rasa malu itu sudah dosa, apalagi ketiadaan rasa malu dalam diri kita, sedikitnya rasa malu, hilangnya rasa malu dari diri kita juga akan menyebabkan kita ini melakukan dosa-dosa yang lain. Ya, oleh sebab itu miliki sifat malu supaya kita terhindar dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah dan juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan kajian singkat ini tentang dosa-dosa besar, tentang al-qihah atau al-qoha, yaitu sedikit rasa malu, dapat dimengerti dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Khususnya saya dan keluarga besar saya hendaklah memiliki rasa malu, karena rasa malu adalah merupakan bahagian daripada keimanan. Ya, demikian dulu yang bisa kita pelajari. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti penjelasan tentang kabair yang lain, insya Allah. Ditutup dengan walhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم